Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3, semester 1 UINSU. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fonem dan Morfologi, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Kristina Hasibuan, dan dua orang teman saya, Miftahul Jannah dan Sylvia Anggraini. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Klasifikasi fonem. Yang pertama adalah vokal. Biasanya diklasifikasi berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Dalam posisi lidah terdapat dua cara, yaitu vertikal dan juga horizontal. Posisi lidah secara vertikal terdapat vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Sedangkan pada posisi lidah secara horizontal, vokal depan, vokal pusat, vokal belakang. Contoh fonem vokal A yaitu apa, papa, mama. Vokal I ada dua macam, yaitu I kecil, contohnya ikan, indah, api. Vokal I besar, contohnya kering, piring, gering. Vokal U terdapat dua macam, yakni vokal U kecil, contohnya ungu, pintu, satu. Vokal U besar, contohnya sarung, duduk, karung. Lalu contoh E, ekor, sate, ember. Yang kedua, contoh vokal E, emas, bandeng, dan tante. Vokal O yaitu ada dua, yaitu obat, soto, dan toko. Contoh vokal O yaitu obat, soto, toko. Yang kedua adalah konsonan, yaitu ahli bahasa fonem dipilih menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia ada 6 vokal yang ditulis dengan huruf A, E, I, O, dan U, seperti yang terdapat pada ada, enak, benar, ini, olah, dan buku yang disebut vokal tunggal. Selain itu, ada 3 vokal rangkap diftong seperti au pada kacau, ai pada ramai, dan oi pada amboy. Umumnya, konsonan ditulis dengan satu huruf monograf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, N, Y. Di graf seperti ni, ka, shi, pada nganga, nyanyi, khusus, dan syarat. Selanjutnya suku kata. Kata dapat dilafalkan dalam satu embusan nafas atau lebih. Kata pasar misalnya dilafalkan dengan 2 embusan napas, satu untuk pa dan satu lagi untuk sar. Oleh karena itu, pasar terdiri atas 2 suku kata. Dengan cara seperti itu, kata iya 2 suku kata, santai 2 suku kata, sendirian 4 suku kata, dan keterlaluan 5 suku kata. Suku kata selalu ditandai oleh sebuah vokal disingkat V yang dapat didahului, diikuti, dan diapit konsonan disingkat K. Suku kata yang diakhiri vokal disebut suku terbuka, yang diakhiri konsonan I disebut suku tertutup. Baik, selanjutnya memenggal kata. Memenggal berbeda dengan melafalkan kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis,
kehabisan. Dalam bahasa tulis, mungkin orang kehabisan lari dan harus pindah ke lari berikutnya. Kalau hal itu terjadi, mau tidak mau harus dilakukan pemenggalan kata. Pemenggalan kata biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan, yaitu suku kata, imbuhan sebagai satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal, menghindari pemenggalan yang hanya terdiri satu huruf. Baik, selanjutnya adalah perbedaan pelafalan dengan pemenggalan. Perhatikan kata-katanya. Kata, kita mulai dari kata, lafal, pemenggalan yang benar dan yang salah. Dimulai dari kata hikayat, lafalnya hikayat. Pemenggalan yang benar adalah hikayat, dan yang salah adalah hikayat. Yang kedua adalah ibadah. Kata ibadah, lafalnya adalah ibadah. Pemenggalan yang benar adalah ibadah dan yang salah adalah ibadah. Kata menanyakan, lafalnya menanyakan. Pemenggalan yang benar adalah menanyakan, menanyakan, dan yang salah adalah menanyakan. Selanjutnya adalah kata mendatangi. Lafalnya adalah mendatangi, sedangkan pemenggalan yang benar adalah mendatangi, dan yang salah adalah mendatangi. Selanjutnya, memutarbalikkan. Lafalnya memutarbalikkan. Pemenggalan yang benar adalah memutarbalikkan, dan memutarbalikkan. Sedangkan pemenggalan yang salah adalah memutarbalikkan. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfologi. Kata morfologi terdiri dari dua kata, yakni morfe dan logos. Morfe sendiri yang berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan kata dan arti kata. Dengan kata lain, morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Proses morfologi. Yang pertama, afiksasi. Ialah proses penggabungan afiks atau imbuhan pada sebuah satuan, baik satuan itu merupakan bentuk tunggal atau bentuk kompleks. Nah, kita akan bahas jenis-jenis afiksasi, terdiri atas 4. Yang pertama, afiks atau imbuhan yang ditempatkan di bagian awal suatu dasar, atau prefiks, atau disebut juga dengan awalan. Misalnya, prefiks me atau en ditambah kata dasar baca menjadi membaca. Yang kedua, afiks atau imbuhan yang digunakan di bagian belakang kata atau sufiks atau disebut juga dengan akhiran. Misalnya, kata dasar makan ditambah sufiks an menjadi makanan. Yang ketiga, afiks atau imbuhan yang diselipkan di tengah kata disebut infiks atau sisipan. Misalnya, kata dasar getar ditambah infiks menjadi gemetar. Yang terakhir ialah gabungan antara prefiks dan sufiks dalam suatu kesatuan disebut konfiks atau awalan dan akhiran. Contohnya, kata dasar satu ditambah konfiks ke-an menjadi kesatuan. Jenis morfologi yang kedua yaitu reduplikasi, yaitu kata yang mengalami proses pengulangan kata baik sebagian maupun seluruhan. Nah, macam-macam kata ulang ada beberapa. Yang pertama, kata ulang penuh, kata ulang sebagian,
dan kata ulang berubah bunyi, kemudian kata ulang berimbuhan. Yang pertama, kata ulang penuh ialah kata ulang yang mengulang seluruh bagian katanya. Misalnya, kata dasar orang diulang seluruh katanya menjadi orang-orang. Contoh lain, kata dasar jalan diulang seluruh katanya menjadi jalan-jalan. Yang kedua, kata ulang sebagian ialah kata ulang yang mengulang hanya sebagian katanya. Misalnya, kata dasar daun diulang sebagian katanya menjadi dedaunan. Contoh lain, kata dasar laki diulang sebagian katanya menjadi lelaki. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi ialah kata ulang yang berubah karena adanya penukaran konsonan atau vokal. Misalnya, kata dasar sayur mengalami pengulangan berubah bunyi menjadi sayur mayur. Nah, yang terakhir, kata ulang berimbuhan ialah kata ulang yang mendapatkan awalan dan akhiran pada bagian katanya. Misalnya, kebiru-biruan. Nah, kata dasarnya biru, namun mengalami pengulangan berimbuhan menjadi kebiru-biruan. Morfonemik. Morfonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Morfonemik sebagai perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Ada 3 macam proses morfonemik, yaitu 1. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen sebagai bentuk dasarnya. Fonem M pada kedua morfem tersebut berubah menjadi M, N, Nyi, dan Eng, sehingga morfem M berubah menjadi mem, men, menye, dan meng. Sementara morfem pen berubah menjadi pem, pen, penye, dan peng. Perubahan-perubahan tersebut tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Kaidah-kaidah perubahannya adalah sebagai berikut. Fonem M pada morfem men dan pen berubah menjadi M apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, F. Contoh, men plus bawah sama dengan membawa. Men plus pesona sama dengan memesona. Fonem N pada men dan pen berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, dan S. Fonem S di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, men plus tulis sama dengan menulis. Fonem N pada morfem M dan pen berubah menjadi nyi apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, dan S. Dengan penulisannya tidak dihadirkan, tetapi hanya hadir apabila diufonem N pada men dan pen berubah menjadi eng apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem G, H, K, X, dan vokal. Contoh, men plus hitung sama dengan menghitung. 2. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata sehingga men berubah menjadi menge dan pen berubah menjadi penge. Contoh, men plus cat sama dengan mengecat. Men plus tik sama dengan mengetik. 3. Proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem N pada men dan pen terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, Y, W, dan nasal. Contoh,
Men plus lerai sama dengan melerai. Men plus rumuskan sama dengan merumuskan. Baiklah, inilah hasil presentasi kami yang membahas tentang fonem dan morfologi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.